15 tuh biasa banget gitu. Atau punya anak 10 gitu ya, biasa banget gitu. Waduh, kalau zaman sekarang orang dengerin anak kamu berapa? 5. Waduh, udah sakit kepala nyut-nyutan gitu ya. Bener nggak? Oh, maksudnya Mbak Jue lahir tahun 1942. Berarti termasuk ini ya. Ini older consumer namanya. Termasuk ke dalam consumer yang lebih tua berarti. Bukan baby boomer. Dia masuknya ke mature gitu ya, Mbak Jue ya. Berarti lahirnya belum ini ya, belum merdeka ya Mbak Jue ya. Masih zaman penjajahan Jepang tuh. Waduh, masih zamannya apa tuh? Sengsara-sengsara banget ya hidup zaman Jepang tuh, bener-bener pedih banget saya dengar katanya. Penjajahannya jahat sekali soalnya. Nah, jadi betul Mbak Arik, benar banget. Kerja kerja paksa ya. Kasihan sekali ya, tapi alhamdulillah ini ya cuma 3 tahun aja ya, Jepang menjajah kita. Oke. Kemudian untuk yang umur tadi bicara tentang baby boomer itu yaitu tadi kenapa baby boomer itu paling banyak, karena baby boomer zaman-zamannya orang-orang masih berpikir makin banyak anak makin banyak rezeki. Jadi kalau mau punya anak sebanyak-banyaknya kalau bisa gitu kan. Iya betul. Ya kadang-kadang nggak dipikirin juga tuh misalnya bahwa mungkin kesehatannya juga terus berkurang ya, akhirnya anak-anaknya nggak dapet apa namanya tuh perhatian yang cukup gitu kan. Nah tapi intinya bahwa setiap generasi mempunyai karakteristik berbeda-beda teman-teman, mempunyai karakteristik berbeda-beda, mempunyai ciri khas berbeda-beda, dan memang pada saatnya itu juga zamannya berbeda. Kalau zamannya baby boomer mungkin zamannya penjajahan di Indonesia. Kalau zamannya generation X zamannya mungkin kerusuhan di Indonesia tuh lagi krisis moneter ya. Zaman kita kecil ya. Kalau generation Y kayak zamannya kita sekarang sudah zaman gadget, zamannya apa tuh teknologi canggih, zamannya sekarang mungkin udah serba online, bener nggak? Jadi beda-beda ya. Oke, kemudian ada yang disebut dengan subbudaya jenis kelamin, teman-teman. Nah, kalau jenis kelamin itu maksudnya adalah pria dan wanita. Jadi katanya sih kalau pria tuh orangnya cenderung agresif. Enggak juga ya, bener nggak? Ada juga kan pasti teman-teman yang wanita yang agresif juga, tapi agresifnya dalam bentuk apa dulu nih gitu ya. Ya mudah-mudahan agresifnya yang positif ya. Oke, tapi kalau bicara kompetisi teman-teman, perlombaan, itu pria itu biasanya lebih agresif. Mereka cenderung misalnya lebih, kenapa makanya kalau cowok kadang-kadang pakai tangan gitu ya, mereka berantem karena mereka lebih agresif. Jadi mereka lebih mengandalkan misalnya otot gitu misalnya. Nah kalau cewek ya nggak gitu lah ya. Nah cewek biasanya lebih apa? Cewek tuh bisa lebih rapi, lebih gampang berkomunikasi gitu ya. Waduh, Mbak Jue orangnya agresif ya. Agresifnya gimana dulu nih Mbak? Kalau agresifnya banyak bertanya di mata kuliah nggak apa-apa Mbak Jue. Tapi kalau misalnya agresifnya apa nih ceritanya? SKSD, sok kenal sok dekat, cie. Waduh, nggak kenal aja disapa-sapain orang di YC gitu ya, di pasar malam. Ya jangan Mbak Jue gitu kan. Tadi sangkanya nggak lurus lagi. Bercanda ya, bercanda. Oke, jadi jenis kelamin itu juga menentukan loh teman-teman. Jadi kadang-kadang kayak kita sebagai seorang marketer atau pemasar ngelihat lagi nih gitu kan, ngelihat lagi dalam arti karakteristik pria itu seperti apa sih kebanyakan, karakteristik wanita itu seperti apa kebanyakan gitu. Jelas ya? Oke, saya lanjut. Nah, ini panjang sekali teman-teman penjelasannya. Jadi saya nggak pasang gambar karena nggak muat teman-teman, dan saya nggak mau pasang PPT banyak-banyak juga ya. Kayaknya kalau pasang PPT banyak-banyak juga nanti pusing juga sendiri gitu, mesti bolak-balik lagi gitu ya. Jadi saya jelasin oral aja, teman-teman boleh sambil baca dalam modulnya, atau kalau mau tanya juga boleh. Saya jelasin satu-satu ya. Oke, jadi kelas sosial dan pendapatan. Yang pertama adalah a universal pecking order. Jadi kelas sosial ini mempengaruhi gaya hidup, ketertarikan, dan pekerjaan yang sama. Maksudnya apa sih? Bahwa kalau misalnya kelas sosialnya sama, misalnya kelas sosialnya sama-sama di atas, mereka ngapain sih cenderung teman-teman? Cenderungnya doyan shopping, bener nggak? Udah doyan shopping, belinya gadget yang mahal, ya nggak? Naik turun pesawat, kelasnya juga kelas eksekutif ya. Ya malah Mbak DJ.
Iya nggak apa-apa Mbak DJ, langsung aja ya. Untuk keterlambatannya Mbak DJ bisa lihat rekamannya ya, nanti saya upload. Oke, jadi em, kalau apa namanya universal packing order ini, dia itu intinya menjelaskan bahwa kelas sosial yang sama itu biasanya pekerjaannya sama dan gaya hidupnya juga sama. Sama-sama suka shopping, sama-sama suka apa namanya barang branded seperti itu. Nah, kemudian ada yang juga disebut dengan social stratification, yaitu adalah fenomena di mana untuk bisa memperoleh status di dalam masyarakat ada yang dengan cara kerja keras. Contohnya apa? Bentar ya teman-teman ya. Iya, benar Mbak Anis. Jadi, maaf ya teman-teman, saya lagi nggak enak badan. Jadi, agak bindeng suaranya. Nah, jadi kalau misalnya artis, benar tuh, Universal Packing Order bilang kalau karena sama-sama pekerjaannya sebagai artis, gaya hidupnya ya sama tuh. Gaya hidupnya misalnya pasti perawatan wajahnya juga mahal banget, bener nggak? Terus tasnya tas branded, ya kan, naik turun mobil mahal, ya nggak? Makasih Mbak Nurala. Oke, kemudian kalau misalnya yang sama-sama pekerja biasa gitu kan, sama-sama mungkin cuma pekerja kantoran, ya paling gaya hidupnya. Iya, makasih Mbak Arik. Jadi gaya hidupnya apa? Paling fitness, bener nggak? Wah, kalau cowok-cowok zaman sekarang nih, banyak banget tuh udah jadiin gaya hidup ya, gaya hidup fitness gitu kan. Ya, biayanya kalau di Indonesia sih setahu saya sebulan itu paling bayar 200.000 atau 300.000 gitu. Oh, futsal, bener banget. Jadi buat mereka itu udah jadi satu gaya hidup gitu ya. Tapi futsal yang sederhana saja ya, PT-PT. PT-PT itu bahasa patungan-patungan gitu. Ya kan? Nah, kemudian social stratification bilang kalau fenomena di mana untuk bisa memperoleh status di dalam masyarakat ada juga dengan cara kerja keras. Jadi orang itu nggak semuanya terlahir kayak Pangeran William loh teman-teman, atau Pangeran Charles, bener nggak? Kalau mereka terlahir di keluarga kerajaan. Jadi ya terpilih nggak terpilih pun nggak ada pemilihan umum raja di raja sih gitu ya, nggak kayak presiden ya. Jadi ya mereka adalah langsung anggota kerajaan darah biru, bener nggak? Jadi mereka status sosialnya sudah pasti tinggi. Kenapa mereka terlahir jadi keluarga kerajaan? Tapi kalau misalnya ini Obama, apakah dia terlahir dari keluarga anak presiden? Tidak. Tapi bagaimana caranya supaya dia bisa menjadi presiden? Ya itulah adanya kerja keras, adanya usaha, teman-teman. Ya, jadi yuk jangan patah semangat, teman-teman. Buat teman-teman semua yang punya mimpi, mimpi apapun itu, coba deh yuk. Coba usahakan capailah mimpi itu. Kenapa? Kalau kita lihat orang-orang sukses, mereka juga sama kayak kita, teman-teman. Makannya makan nasi, makannya makan roti. Benar nggak? Apa bedanya? Nggak ada kan? Bedanya hanya mengenai tingkat kerja keras saja. Kita mau punya ilmu nggak yang banyak? Kita mau punya wawasan nggak yang banyak? Kita mau nggak sukses? Itu aja. Mau atau tidak mau? Itu aja. Ya, jadi kalau punya mimpi, yuk motivasi diri kita masing-masing gitu ya. Minimalis untuk menjadi maksimalis. Iya, betul. Meminimalis kalau bisa kekurangan atau kesalahan dan maksimalkan kekuatan kita. Yuk, tanya sama diri sendiri mulai sekarang. Kira-kira apa sih kelebihan saya? Cie, gitu ya. Kelebihan saya kelebihan berat badan, Mbak Feli. Aduh, bukan itu maksud saya, ya. Jadi jangan ini ya, jangan salah dipahami gitu. Ini saya kelebihan apa? Saya kelebihan dosa, Mbak Feli, ya jangan dong gitu ya. Jadi kelebihan dalam arti di sini saya ini pintar ngomong loh, katanya Mbak siapa ya, mungkin Mbak Anis gitu atau Mbak Nurlala. Wah ya sudah, jago ngomong, jualan aja Mbak gitu. Atau mungkin ada yang jago masak. Waduh, jago masak buka bisnis resto aja. Atau mungkin ada yang jago jadi jurnalis gitu ya. Mungkin gesit orangnya kemana-mana, suka jalan-jalan. Dimanfaatkan deh teman-teman. Ya, oke. Suaranya hilang Mbak Arik, sekarang kedengaran nggak ya? Mudah-mudahan kedengaran nih.
Oke, lanjut ya. Kemudian komponen kelas sosial. Jadi yang pertama ada yang namanya occupational prestige. Maksudnya apa sih? Bahwa pekerjaan itu seberapa prestisiuskah kedudukan atau pekerjaan seseorang dalam masyarakat. Jadi kalau orang nanya gitu ya, pekerjaan kamu apa? Cie, mau sombong-sombongan. Saya pekerjaannya biasalah karyawan biasa sih, cuman perusahaannya saya kerja di Google. Wedi, serem banget dengarnya gitu ya. Di Google, Bo, gitu kan. Ada yang bilang, "Kamu di mana? Kamu di mana?" PT ABCDEFG. Aduh buset, apaan tuh gitu kan. Apa namanya, PT ABCDEFG apaan tuh, nggak kenal, di antah berantah dunia bagian mana gitu kan. Kalau Google sih semua orang juga tahu gitu ya. Jadi kadang-kadang pekerjaan di mana itu jadi salah satu prestis tersendiri teman-teman, kebanggaan tersendiri gitu kan. Bangga banget bisa kerja di Google gitu. Ya well, sebenarnya tergantung dari kitanya sih. Ya kan nggak tahu, kerja boleh di PT ABCD gitu kan, tapi jadi direktur. Yang satu kerja di Google tapi jadi office boy, sama aja bohong, bener nggak? Jadi ya apa? Tergantung lagi ya. Tapi benar, itu bisa dijadikan salah satu indikator untuk menentukan tingkat sosial seseorang, kelas sosial seseorang, ya. Kemudian ada yang kedua adalah income, pendapatan. Ya, maklum sebagai seorang marketer ya, sebagai seorang pemasar, kita kan harus punya target market, bener gak? Kita harus punya segmen pasar. Ya pasti kita juga mau segmen pasar kita income-nya cukup untuk membeli produk yang kita tawarkan, bener gak? Masa saya mau jualan apa ya? Jualan mobil, mobil mahal, Alphard ke kelas menengah ke bawah nggak kebeli ya nggak. Ya saya juga nawarinnya ke kelas menengah ke atas ya, income-nya cukup ya dong. Nah kemudian yang ketiga adalah hubungan antara pekerjaan dan income itu sendiri. Jadi kadang-kadang gak menjamin sih teman-teman, kalau misalnya pekerjaannya itu kasar terus income-nya juga pasti kecil. Ya selamat malam Mbak Naning. Iya nggak apa-apa, selamat bergabung ya. Langsung aja yang ini sebelumnya bisa dilihat di rekaman ya. Oke, jadi kalau tadi saya bicara mengenai hubungan antara apa namanya eh, pekerjaan sama ini income, nggak selamanya sih orang yang punya pekerjaan biasa-biasa aja gajinya kecil. Oh, belum tentu. Dan nggak selamanya orang yang kelihatannya besar terus gajinya kecil gitu ya, belum tentu juga. Ya, gajinya pasti besar, belum tentu juga ya. Jangan jangan teman-teman pikir mentang-mentang presiden terus gajinya pasti nomor satu paling tinggi. Oh enggak juga teman-teman ya. Atau mungkin apakah presiden itu orang paling kaya se-Indonesia, belum tentu juga teman-teman ya. Jadi ya pengemis aja gajinya gede. Nah bener tuh Mbak Anis gitu ya. Kadang-kadang pengemis, maaf ya, kalau yang pura-pura ya, saya nggak bilang kalau yang beneran, tapi kalau yang pura-pura tuh gitu kan nggak baik ya. Itu gajinya gede teman-teman. Kenapa? Karena setiap hari bisa berapa gitu kan dari penghasilannya gitu. Nah kemudian lanjut lagi adalah mengukur kelas sosial. Jadi mengukur kelas sosial adalah hal yang paling umum. Contohnya, ayah itu kalau di keluarga ya cari nafkah, kalau ibu ya biasanya ngurusin rumah tangga, bener nggak? Tapi kan nggak selamanya kayak gitu teman-teman. Kenapa? Karena untuk mengukur kelas sosial itu nggak bisa pada umumnya. Kita harus lihat apakah si ibu itu memang bekerja juga. Berarti dalam satu keluarga income-nya ada dua orang, nggak cuma satu orang gitu kan. Nah kemudian tergolong etnis langka, tetapi justru bisa lebih sukses daripada umumnya. Misalnya kayak Obama itu teman-teman, dia itu kan pencampuran antara orang kulit putih dan orang kulit hitam. Jadi istilahnya etnis tengah-tengah gitu ya. Nah, terus tapi di Amerika sendiri yang mayoritas penduduknya kulit putih, dia bisa menjadi presiden loh, nomor satu, ya kan? Jadi etnis langka yang bisa melebihi orang-orang pada umumnya gitu. Terus yang selanjutnya yang kelima adalah masalah dalam segmentasi kelas sosial. Jadi segmentasi berdasarkan kelas sosial pun bisa gagal loh teman-teman. Kenapa? Karena kadang-kadang pemasar itu lupa kalau misalnya kayak contohnya di dalam keluarga nggak selalu ayah loh yang cari uang, bisa juga si ibu juga ikut cari uang. Jadi
sama-sama cari uang di dalam keluarga berdua gitu kan. Kemudian